Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Januar Rizky Dwi Mileniantoro, biasa dipanggil Janu, dengan NIM 0531194227 dengan prodi S1 Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari tugas 2 praktik data dengan contoh soal seperti ini. Nah, sebelumnya saya juga mohon maaf jika mata saya kadang ke atas, kadang ke bawah karena kamera saya itu ada di bawah di sini ya, di sini. Kemudian monitor saya ada di atas. Nah, di atas ini makanya kadang mata saya bakal ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu ya. Mohon maaf. Kemudian soal yang kedua, soal tugas 2 yaitu adalah kita membuat IRD di atas. Anda buat ke dalam basis data MySQL MariaDB yang ada pada SMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dan lain-lain. Oke, sebelumnya kenapa saya di sini membuka namanya ini adalah aplikasi DBeaver. Kenapa saya membuka DBeaver di sini? Karena di dunia kerja kita bisa menggunakan aplikasi DBeaver. Nah, berhubung saya sudah kerja dan sedang lanjut S1 di sini, makanya saya sekalian aja menggunakan DBeaver karena dunia kerja itu biasanya menggunakan DBeaver. Yang pertama, kita harus buka ini. Nah, kita harus menambah plus koneksi adalah menambahkan koneksi, yaitu pertama MySQL karena permintaan adalah MySQL. Kemudian kita udah langsung finish saja menggunakan localhost. Nah, habis itu kita membuat namanya database baru ya teman-teman. Nah, mungkin kita tulisin aja deh PDF-nya. Kita kecilin dikit. Nah, seperti ini. Dan yang ini bisa dikecilin. Nah gini kan enak. Nah, ini soalnya ya. Nah, ini soalnya kita membuat database baru dengan cara klik kanan SQL editor. Salah. Kita database, kemudian klik new database. Kita contohnya membuat nama database-nya apa ya? Contoh DB rumah sakit ya deh, contoh nama database-nya. Kemudian bagaimana sih cara membuat tabel-tabelnya? Kemudian kan di sini kan karena kita harus membuat tabel dokter, pasien, administrator, pasien ini ya. Kita intinya disuruh membuat tabel-tabel ini nih. Caranya gimana? Caranya itu kita klik database yang udah kita buat, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih SQL editor, kemudian kita pilih yang new SQL script, kurang lebih seperti itu. Caranya gimana? Untuk bikin tabel yang pertama kita paling gampang bikin dokter dulu deh ini ya. Dokter ini ada apa aja? Ada ID, nama dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, HP, alamat dokter, ya kan? Cara buatnya gimana? Kita ketik namanya create. Nah, create table, kemudian dokter. Nah, jangan lupa pakai kurung buka dan kurung tutup. Oke, situ kita enter aja. Nah, kemudian di situ tadi kan ada ID dokter. Terus kemudian ada nama dokter. Kemudian ada tanggal lahir. Kemudian ada spesialis. Terus ada waktu kerja. Kemudian ada no HP. Kemudian ada alamat dokter. Nah, jangan lupa kalau dalam database setelah kita menuliskan create tabel, jangan lupa ini ID dokter itu apa? Biasanya integer. Setelah integer ini kan ID dokter biasanya jadi primary key. Jadi kita harus mengetik primary key, kemudian auto increment. Kenapa ini ada auto increment? Maksudnya auto increment adalah
ID dokter ini bakal tergenerate otomatis gitu. Kalau nggak ada auto increment, kita menulis ID-nya itu harus manual, sedangkan ID itu harus unik gitu. Mau nggak mau kita harus menulis namanya auto increment gitu, karena nama juga ID itu unik, jadi nggak boleh ada yang sama dong. Makanya kita untuk mempercepatnya kita menggunakan auto increment. Dan jangan lupa tambahkan koma di akhir. Kemudian nama dokter itu isinya apa? Berhubung nama dokter itu panjang, kita menggunakan varchar karena berupa string gitu ya. Berapa panjangnya? Kurang lebih misal 200 kata gitu ya. Tanggal lahir itu bisa menggunakan apa? Menggunakan date, nah tanggal. Untuk spesialis menggunakan apa? Varchar juga, karena spesialis itu kan bermacam-macam ya, jadi menggunakan varchar satu saja karena panjang. Waktu kerja itu menggunakan time, karena kan jam ya, menggunakan jam. Terus no HP, nomor handphone itu menggunakan integer aja. Biasanya ada namanya plus ya kalau pengen ada, misalkan contoh gini. Jika misalkan plus 62, nah ini menggunakan varchar atau char. Tapi kalau misalkan menggunakan angka 208 lagi nih, mending menggunakan integer. Jadi HP di sini menggunakan integer karena saya pengennya depannya pakai 0 gitu. Integer berapa, berhubung nomor HP di misal kebanyakan 12, jadi 12 panjangnya. Dan alamat dokter. Nah, alamat dokter ini panjang kan, jadi ya kita tulis aja varchar 500 ya, 500 panjangnya sebanyak 500 kata 500 huruf. Kenapa kita ada maksimum gini? Tujuannya kalau di dunia kerja biasanya adalah untuk menghemat memori gitu ya, atau disk atau storage database sendiri gitu. Dan supaya kalau misalnya kita select data, mencari data itu nggak lemot gitu ya. Makanya kita biasanya langsung kita kasih gitu, berapa sih maksimum kata atau kalimat kata yang lebih tepatnya yang harus ada di dalam tabel tersebut. Nah, ini ada 200, 100, 12, 500. Nah, kalau sudah, apa yang kita lakukan? Oh ya, jangan lupa titik koma ya di akhir ini. Apa yang kita lakukan adalah nge-run atau mengeksekusi. Nah, kalau kayak gini tadi udah berhasil. Dan coba kita refresh koneksinya, belum ada. Kita coba disconnect dulu, kemudian kita coba connect lagi. Oke, tadi nama database-nya ini di rumah sakit, tabel mana ini? Wait, apakah dia salah tabel? Enggak. Bentar ya teman-teman. Ini kenapa ini? Wait, kita coba connect lagi. Set di rumah sakit. Wah, kita ulang. Coba dari sini ke editor, script. Oke, tabel dokter execute. Oh, you have error syntax, check manual. Oh, ada sintak yang salah. Bentar ya teman-teman, kita code. ID dokter in primary key auto increment. Nama dokter varchar, lahir date spesialis varchar. Kemudian waktu kerja menggunakan time, no HP integer. Alamat dokter, oke, aman. Oh ini, maaf ini di akhir tuh nggak usah pakai koma, sorry. Oke, sip. Nah, display with. Oh, oke, tapi kita coba dulu. Harusnya sih, tapi udah aman ya teman-teman. Coba kita disconnect. Kita connect lagi, kita connectin. Apakah udah ada DB nya?
tabelnya. Oke, udah kebuat ya teman-teman. Nah ini primary key-nya ada di ID dokter, udah kebuat ya. Data tab-nya nah seperti ini. Oke, udah ya, auto get increment. Oke, kemudian kita lanjut buat script yang kedua. Kemudian kita membuat apa nih? Membuat pasien. Kita tinggal create table pasien. Di pasien ada apa aja? Jangan lupa titik koma dulu biar nggak lupa. Pasien ada ID pasien, ada nama pasien, kemudian ada jenis kelamin, ada alamat pasien. Kenapa kita nggak membuat pasien dokter dulu gitu? Karena di sini kan ada ID dokter dan ID pasien. Nah itu didapatkan dari tabel dokter dan pasien. Jadi ini kan nanti kayak jadi apa ya namanya? Foreign key kan. Jadi kalau membuat foreign key ini kita harus membuat namanya primary key gitu. Jadi primary key ini nanti jadi foreign key di sini, sedangkan ID di sini dan jadi primary key gitu. Seperti biasa ID pasien itu menggunakan in, kemudian primary key, kemudian auto increment. Maaf kurang O. Kemudian nama pasien menggunakan varchar 200 saja. Kemudian jenis kelamin kita menggunakan char ya, karena pengennya kita adalah jenis kelamin ini berisi cuma L untuk laki-laki dan P untuk perempuan, jadi satu aja. Kemudian alamat pasien diisi varchar juga sebanyak 500 saja untuk panjangnya. Jangan lupa. Oke, setelah itu kita langsung execute aja. Oke, aman. Dan kita lanjut. Nah ini kemudian kita membuat namanya pasien dokter. Cara membuatnya yaitu kita klik create, kemudian create table pasien dokter. Oke. Nah habis itu kita menggunakan ID. Di sini pasien dokter ada ID, jadi kita tuliskan ID. Kemudian ada ID dokter, ada ID pasien, ada resep, ada waktu periksa. Nah di sini ID ini jadi integer. Habis itu primary key dan auto increment biar unik, jangan lupa koma. ID pasien ini menjadi foreign key, jadi kita cuma tulis in aja. Ini kita juga in aja karena kan di sini udah ada kan in, nanti berapa panjangnya kita nggak ada yang tahu, jadi kita bikin default aja untuk ID-nya. Kemudian untuk resepnya kita menggunakan varchar sebanyak 500 juga, karena biasanya resep dokter kan panjang-panjang ya. Kemudian waktu periksa menggunakan time. Waktu periksa mending dead time aja kali ya. Dead time di waktu mending ya menggunakan apa ya namanya, waktu periksa menggunakan dead time, benar dead time aja. Kemudian berhubung ini tadi ID dokter dan ID pasien ada jadi foreign key, karena kan di sini jadi primary, jadi mau nggak mau di tabel ini menjadi foreign key. Caranya gimana? Caranya itu ada ketik foreign key, foreign key, kemudian dalam kurung ID dokter, references. Nah reference tabel dokter, kurung ID dokter. Nah seperti ini. Jadi foreign key ID dokter di sini nge-refer dari tabel dokter yang ada di sini dan merefer ID dokter di dalam tabel dokter. Nah kurang lebih itulah gunanya ya.
Dan caranya sama juga untuk yang kedua, forenki ID pasien, references ya, pasien kurung ID pasien. Oke, kemudian kita coba execute. Apakah berhasil? SQL error, you have error syntax. Oh iya, oke, ubah komanya. Oke, kemudian kita coba execute. ID dokter, ID dokter salah. Key column ID dokter dan exit. Oke, wait. ID dokter udah kok. Oh, ininya kurang T, pantas error. Oke, sip, lanjut. Oke, sip, mantap, udah bisa, berhasil. Cara ngetes ini berhasil atau enggaknya gimana? Tadi dari 2 tabel yang udah kita buat kan ini, cuma di sini kan nggak kelihatan ya nambah tabelnya. Gimana caranya? Coba kita refresh, coba apakah kelihatan langsung? Oh enggak, berarti caranya adalah kita disconnect dulu dan kita konekkan lagi. Nah, kurang sini, set. Nah, udah ada nih. Untuk melihat ininya, apa namanya, relasinya, kita bisa, nah, agak lupa saya. Oh, dapat di sini. View tabel. Coba. Nah, IRD. Nah, ini pasien. Nah, kan sama kan? Kayak ini. Ada tabel dokter, kemudian pasien dokter, pasien. Nah, ini primerinya kan, ini primary. Nah, ini sebagai foreign key. Jadi dokter ini foreign key dari sini, di pasien ini foreign key dari sini. Nah, ini berarti udah berhasil ya teman-teman. Kita udah buat 3 tabelnya. Dan kita lanjut buat tabel yang daftar. Di tabel daftar kita harus cepetin aja ya teman-teman, karena tadi harusnya kalian udah paham ya. Primary key ini ada primarynya, outing current ada autonya, foreign key ini adalah refer dari primary key masing-masing tabel sebelumnya ya. Di sini di daftar ini ada apa aja? ID daftar dan ID admin. ID admin, oh dari sini ID admin. Oh jadi kita lewatin dulu deh. Jadi kita ke sini aja, ke dokter admin. Oh nggak bisa ke sini administrator, karena di sini ada ID admin sebagai foreign key dari sini. Oke. Create table administrator. Yaitu ada ID admin, waktu jaga, nama admin. Cuma 3 ya. Kita in primary key auto increment, waktu jaga menggunakan date time biar kelihatan tanggal dan waktunya. Nama admin menggunakan varchar sebanyak 200 saja. Oke, kita coba execute. Oke, nggak ada error ya teman. Di daftar ini ada ID daftar, ID admin, ID pasien. Di daftar ini udah pasti jadi primary key auto increment. ID admin ini ambil dari sini, kemudian ID pasien ini ambil dari sini. Oke, dari tabel pasien ya. Kemudian kita menggunakan foreign key
ID admin, preferences administrator, ID admin, kemudian foreign key, ID pasien, preferences pasien kurung maaf ID pasien. Oke, kita coba execute. Ada error ID admin, ID admin, administrator. Oke, wait, apa nih saya? Ini kan ini ID admin datetime. Oh, ini komanya belum pantas. Oke, sip, mantap, bisa daftar. Terus kemudian kita klik tabel gini, table dokter, yang belum ada dokter admin. Oke, kemudian kita bikin namanya ID data. Ini ya, dokter admin ada ID data sebagai primary key. Salahin dulu, integer primary key auto increment, koma ID admin, ID dokter. Di admin di sini in, kemudian ini in juga. Terus foreign key, ID admin, reference administrator, ID admin, kemudian foreign key, ID dokter, references dokter, ID dokter di dokter. Oke, coba create set. Berhasil. Oke, berhasil. Kemudian kita coba tes koneksi, tetap nggak bisa, berarti kita disconnect dulu. Kemudian kita connect. Harusnya ada 6 tabel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sih berhasil. Kemudian kita view tabel, cek IRD-nya apakah benar. Yang pertama, kita samain dulu ya, dokter, pasien, dan dokter admin. Kemudian ada daftar di sini dan administrator. Oke, sama ya teman-teman ya. Nah, sama ya. Jadi ID admin di sini sebagai primary key, di sini ada ID data sebagai di tabel dokter admin. Sedangkan di sini foreign key-nya ada ID admin dari tabel administrator, dan ada ID dokter sebagai foreign key di sini dari ID dokter. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin kurang lebih begini ya caranya. Dan kenapa saya pakai nggak pakai SMPP, karena di dunia kerja itu biasanya kita menggunakan namanya dbeaver gitu ya untuk membuat tabel-tabel ini. Dan kalau lebih simpelnya, kalau hanya sebatas select, biasanya kita menggunakan Navicat gitu sih. Mungkin begitu aja teman-teman dari saya. Jika ada kurangnya dan salahnya mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton. Bye.